Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama. Itu sudah umum menurut saya. Sementara di lapangan itu bisa. Di kantor desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, puluhan petani hamparan wilayah kelompok tani rukun warga Dusun Demangan mengadukan masalah pembagian pupuk yang dikelola oleh kelompok tani yang dinilai tidak transparan. Apalagi para petani hamparan selama bertahun-tahun tak pernah mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Pengaduan puluhan petani hamparan disambut baik oleh Kepala Desa Kesilir Sucipto dan Koordinator PPL Wilayah Kecamatan Ambulu dan Wuluhan. Pihak pemerintah desa juga menghadirkan Ketua Kelompok Tani Rukun Warga yang bernama Hardi, yang sekaligus pemilik kios pupuk hasil tunjukan dari distributor. Selain itu, para petani hamparan juga meminta kepada pihak terkait untuk segera mereformasi kepengurusan kelompok tani rukun warga sehingga bisa mengoptimalkan pelayanan kepada seluruh kaum tani. Dikeluhkan petani hamparan itu pupuk tidak nyampe ke petani gitu aja. Oh, petani. Iya. Sudah berapa lama Pak yang kondisi yang dialami oleh petani? Selama saya bertani, saya tahun 2011 sudah bertani itu ya sulit gini dari dulu Pak. Jadi yang saya nilai-nilai itu ya kelompoknya yang kurang sportif, kelompok taninya. Pak, kalau tidak mendapatkan jatah pupuk, tidak bisa mendapatkan pupuk, apa waktu itu yang dilakukan oleh petani? Ya akan berusaha terus mengejar, bertemu sama Pak Kadesnya supaya kita sampai tercukupi pupuk untuk lahan kami. Reformasi pupuk, karena di ADAT itu juga ada masa kepengurusan. Nah, masa pengurusan ini sampai kapan? Ya, ada yang 5 tahun, ada yang mungkin 7 atau 10 tahun. Nah, nanti dilihat juga ini sejak kapan kepengurusan ini menjabat. Nanti dilihat di situ, kalau memang sudah waktunya reformasi, maka silakan reformasi. Nah, terkait dengan pelayanan pupuk, tadi sudah dijelaskan, intinya satu harus masuk data dulu. Nah, kalau nggak masuk data, otomatis dia tidak bisa mendapatkan hak pupuknya, itu hak pupuk bersubsidi. Karena sejatinya pupuk bersubsidi kan itu bantuan pemerintah ya, untuk petani. Sehingga harus semuanya harus terdata, baik itu di simultan maupun di alokasi pupuknya. Terkait hal tersebut, Hardi selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Warga yang sekaligus pemilik kios pertanian menjelaskan bahwa pembagian pupuk bersubsidi sudah diatur secara ketat berdasarkan RDKK maupun data penerima, sehingga sebelumnya mereka harus menyerahkan fotokopi KTP maupun bukti pajak lahan yang dimiliki. Di sisi lain, jatah pupuk bersubsidi yang dibagikan ke anggotanya sekitar 60% dan selebihnya untuk dibagikan kepada petani hamparan. Namun pada tahun 2023 ini, jatah pupuk bersubsidi dilakukan pengurangan oleh pemerintah sehingga timbul persoalan bahkan konflik di masyarakat khususnya di kalangan petani. Yang jelas sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman petani hamparan segera mengirimkan fotokopi KTP dan kalau ada SPBT atau kwitansi harus digarisbawahi. Pemerintah itu harus mengembalikan lagi seperti sekarang itu 9 komoditi menjadi 70 komoditi agar supaya enggak bumerang yang di bawah. Ya ini contohnya yang membuat kebijakan katakan saja itu santai-santai saja, tidak seakan-akan tidak menemui permasalahan, tapi yang dibenturkan kelompok tani maupun petani yang ada di bawah. Itu Pak. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto Jumber, 1 TV, melaporkan. Karena hanya ada 9 bahan pokok yang itu disubsidi oleh kurang. Untuk menyikapi itu apa memang gue itu ayo. Persoalan kelompok tani rukun warga dengan para petani hamparan di Dusun Demangan, Desa Kesilir Wuluhan masih berlanjut. Mereka mempertanyakan terkait pembagian pupuk yang dinilai tidak merata.
Kepala Desa Kesilir Sucipto bersama Ketua BPD dan juga PPL setempat mengundang kedua belah pihak untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam pertemuan kali ini, pihak petani hamparan meminta kepada kepala desa untuk mereformasi kepengurusan kelompok tani rukun warga yang diketuai oleh Saudara Hardi. Mereka juga meminta agar pembagian pupuk bersubsidi dilakukan secara merata, termasuk kepada petani hamparan. Dikarenakan sudah bertahun-tahun petani hamparan di wilayah kelompok tani rukun warga mengaku tidak pernah menerima bantuan pupuk bersubsidi. Di sisi lain, jika membeli pupuk di kios tunjukkan dinas diberi harga yang sangat mahal. Sehingga puluhan petani hamparan sempat mencurigai adanya kesengajaan dan permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pertemuan malam ini sudah menghasilkan mufakat dalam artian yang pertama, nantinya kalau pupuk itu datang di kios akan dikawal oleh dari petani hamparan, juga dari kablok atau bayan, juga nanti akan ada dari pengurus dari kelompok tani. Dari pihak desa akan mengawasi dalam artian nanti kontribusian pupuk di masing-masing petani nanti biar tidak ada istilahnya penyelewengan pupuk yang ada di Desa Kesilir. Terkait dengan tuntutan untuk reformasi kepengurusan seperti apa, Pak? Untuk pengurusan tadi kesepakatan itu jadi masih dilanjut, nanti pada tanggal 26 Desember 2024 akan dibentuk pengurus yang baru. Dalam pertemuan kali ini sudah menghasilkan kemufakatan antara pengurus kelompok tani untuk memperbaiki pelayanan kepada anggotanya maupun kepada petani hamparan yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa Kesilir, Ketua BPD, dan PPL. Dari Buluhan, Bambang Sugiarto, Jember, 1 TV melaporkan. Di! Malam, Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om.